Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sifatullah Hamid, NIM 1905-2033 dari jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu nama-nama benua yang ada di dunia. Nah, ini merupakan peta dunia. Benua-benua yang ada di dunia yaitu benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia. Nah, samudra-samudra yang mengelilingi benua ini yaitu Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan batas-batas wilayah yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan peta Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia yang pertama yaitu batas utara. Indonesia berbatasan dengan Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur, Singapura dengan ibu kota Singapura, Filipina dengan ibu kota Manila, dan Laut Cina Selatan. Yang kedua itu bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste dengan ibu kota Dili. Kemudian Australia dengan ibu kota Canberra dan Samudra Hindia. Nah, bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan yang terakhir yaitu bagian timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dengan ibu kota Port Moresby dengan Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan nama-nama sungai, danau, gurun, gunung, dan pegunungan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menyebutkan nama-nama sungai terlebih dahulu, sungai-sungai yang ada di Indonesia. Nah, sungai yang pertama yaitu Sungai Kapuas berada di Kalimantan Barat, yaitu di Pulau Kalimantan. Nah, kemudian Sungai Indragiri yaitu berada di Riau. Kemudian Sungai Digul itu berada di Papua. Sungai Bengawan Solo yaitu berada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian Sungai Musi yaitu berada di Pulau Sumatera bagian selatan, membentang dan membelah kota Palembang. Kemudian Sungai Batanghari itu berada di Pulau Jambi di bagian Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan juga nama-nama danau yang ada di Indonesia yaitu Danau Kerinci yang berada di Jambi, Kepulauan Sumatera. Danau Maninjau yang juga ada di Sumatera Barat, Pulau Sumatera. Danau Toba yang ada di Sumatera Utara yaitu di Medan. Kemudian Danau Singkarak juga berada di Sumatera Barat. Kemudian Danau Matano, Kabupaten Sorowako di Kabupaten Luwu Timur yang berada di Pulau Sulawesi. Kemudian Danau Kawah Putih yang berada di Bandung, Kepulauan Jawa. Nah, saya juga menyebutkan nama-nama gurun yang ada di Indonesia, yaitu Gurun Pasir di pantai Otune, Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berada di NTT. Kemudian Gurun Pasir Telaga Biru, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan Gurun Pasir Parangkusumo yang berada di Yogyakarta, Pulau Jawa. Nah, selanjutnya nama gunung yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Gunung Semeru yang berada di Pulau Jawa. Gunung Merbabu berada di Jawa Tengah, perbatasan Kabupaten Magelang, Boyolali, serta Semarang. Kemudian Gunung Merapi yang berada di Padang Panjang di Pulau Sumatera. Kemudian Gunung Ijen yang berada di Banyuwangi, Pulau Jawa. Kemudian Gunung Patuha yang berada di Bandung, Jawa bagian barat. Nah, yang terakhir yaitu nama pegunungan yang ada di Indonesia, yaitu Bukit Barisan yang berada di Sumatera bagian barat. Kemudian Pegunungan Sewu yang berada di Yogyakarta, Pulau Jawa. Kemudian Pegunungan Kapos Hulu di Kalimantan bagian timur. Kemudian Pegunungan Tinggi Barui di Sulawesi. Kemudian Pegunungan Tinggi Siunandaka di Sulawesi bagian utara. Kemudian
Barisan Sudirman, dan Pegunungan Toja yang berada di Pulau Papua. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan kegiatan ekonomi masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Yaitu pada Pulau Kalimantan, pusat produksi dan pengolahan hasil tambang. Kemudian di pulau bagian Sulawesi, kegiatan ekonomi itu pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, minyak dan gas, dan pertambangan nasional. Kemudian yang Pulau Sumatera, yaitu kegiatan ekonomi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan tambang energi nasional. Kemudian di Nusa Tenggara, pintu gerbang salah dan pendukung pangan nasional. Dan terakhir itu Papua Kalimantan, kegiatan ekonominya itu pengembangan energi pangan, perikanan, dan tambang nasional. Nah, selanjutnya itu kegiatan budaya yang ada di Indonesia, yaitu Tabui yang berada di Pariaman, Sumatera Barat. Kemudian festival lompat Nias yang berada di Nias, Pulau Nias. Kemudian Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa bagian tengah. Kemudian Festival Sekaten di Yogyakarta yang berada di Pulau Jawa. Kemudian Festival Ogoh-ogoh yang berada di Bali, Kepulauan Jawa. Kemudian Festival Danau Toba di Sumatera bagian utara. Dan yang terakhir itu Festival Danau Sentani di Jayapura yang berada di Papua. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menyebutkan kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia, yaitu pada Pulau Sumatera, kegiatan pariwisatanya yaitu di adanya air terjun Belang Kolam, yaitu berada di Aceh. Kemudian Danau Toba yang berada di Sumatera bagian utara, Lembah Harau juga yang berada di Sumatera bagian barat. Nah, kemudian yang kegiatan pariwisata yang berada di Pulau Nusa Tenggara, yaitu Taman Nasional Kelimutu yang berada di Nusa Tenggara Timur, kemudian Wairebo yang juga berada di Nusa Tenggara Timur, dan Pantai Rantung, Pantai Semeti, dan yang juga berada di Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya yaitu di Pulau Papua terdapat situs Purbakala Tapurarang di Fa'fa. Kemudian wisata bahari di Kabupaten Raja Ampat di Pulau Papua. Kemudian Taman Nasional Manusela yang berada di Maluku. Kemudian air terjun Hoko yang merupakan air terjun yang berada di lokasi Desa Hoko. Kemudian Pulau Kasar merupakan sebuah pulau yang tak berpenghuni, jadi cukup digunakan untuk tempat wisata saja. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan pariwisata yang berada di Pulau Sulawesi, yaitu Pulau Bunaken, Sulawesi Utara. Kemudian Benteng Otonaha yang berada di Gorontalo. Kemudian Taman Nasional Kepulauan Togian yang juga berada di Sulawesi bagian Tenggara. Kemudian Taman Nasional Wakatobi yang berada di Sulawesi bagian Tenggara. Kemudian Fort Rotterdam yang berada di Sulawesi bagian Selatan. Nah, pada Pulau Kalimantan ini juga terdapat kegiatan pariwisata, yaitu Pulau Derawan itu yang berada di bagian Kalimantan bagian timur. Kemudian Taman Nasional Tanjung Pitung, Pulau Kakaban, Bukit Kelam, dan Goa Biru Taudimarotoa. Nah, terakhir saya juga akan menyebutkan nama selat Tanjung atau Semenanjung Teluk yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Teluk Adang, Apar, dan Balikpapan yang berada di Kalimantan bagian timur. Yang kedua itu Aimere, terletak di Ngada yang berada di Nusa bagian timur. Kemudian Air Hitam, Bengkolan, dan Sukadama yang terletak di Pontianak di Pulau Kalimantan bagian barat. Kemudian Ampana, Lamata, dan Pelian terletak di Poso yang berada di Sulawesi bagian tengah. Selanjutnya yaitu ada Arus Tapanuli
Mengkudu dan Petai terletak di Tapanuli bagian Sumatera bagian utara. Kemudian Balok dan Bangkalan terletak di Dendang, Pulau Belitung, Sumatera bagian selatan. Kemudian Bangkunat dan Belatung terletak di Lampung Utara di Lampung. Kemudian Banten terletak di Banten yang berada di Jawa bagian timur, bagian Jawa bagian barat. Kemudian Banyu Biru dengan Banyuwangi yang berada di Jawa bagian timur. Kemudian baru terletak di Pulau Lingga yang ada di Riau. Nah, selanjutnya yaitu nama-nama Tanjung, nama-nama selat yang ada di Indonesia, yaitu pertama Selat Malaka yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Malaysia, Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Selat Karimata yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan. Yang terakhir, Selat Makassar yang menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Nah, selanjutnya yaitu saya juga akan menyebutkan nama-nama tanjung yang ada di Indonesia. Pertama itu Tanjung Tamiang yang berada di Aceh. Kemudian Tanjung Dowi di Pulau Nias di Sumatera bagian utara. Kemudian Tanjung Hatik di Pulau Nias yang berada di Sumatera bagian utara. Tanjung Melalo di Pulau Bangka itu di Bangka Belitung. Kemudian Tanjung Langasia di Kepulauan Mentawai berada di Sumatera bagian barat. Kemudian Tanjung Batu Mandi di Paraman yang berada di Sumatera bagian barat. Kemudian Tanjung Priok yang berada di Jakarta di Pulau Jawa. Kemudian Tanjung Pasir yang berada di Bali. Kemudian Tanjung Mabo yang berada di Sorong, Papua. Nah, itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kejanggalan dari hasil presentasi yang saya sampaikan tadi. Saya Sifatul Hamid pamit mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.